sampai yang terakhir 20 sampai berapa tadi? Sampai ke 5 sampai Bukan, ke 5 13 12 12. Nanti situ banyak 12. pelencengan daripada terjemahan. Misalnya kata lamo yang artinya mereka itu mereka Doro. dijadikan dia gitu. Loro. Jadikan kata doro ya, doro soal keturunannya. Turunan. Ya, diganti menjadi nasibnya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya keturunan. Kalau sampai Yesus itu terjemahannya tetap dengan terjemahan yang sesungguhnya yaitu melihat keturunannya, maka habislah Yesus nggak ada. Makanya diganti tentang nasibnya, siapa yang akan memperdulikannya. Itu saya berapa itu 53 ayat 5 ya? Iya, 5. Coba ya, saya buka nih ya. Nih, bisa dibesarkan. Bisa. Mau main-main sama kitab orang Yahudi. Kita memahami teks asli dan konteksnya. Jadi mari kita buka-bukaan. Nanti Bang Andi coba baca dulu LI-nya, coba. Kitab Kristennya coba. Mulai dari berapa? Yang ayat 5 tadi, yang 5. Ayat 5-nya itu, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu. Oke. Yang mana sih Doro itu ya? 6 Yang kali Doro ya? itu kayaknya ayat 3 kalau nggak 5 deh, coba lihat. 3 ya, ya dihina mereka. Tentang keturunannya. Ya, tentang nasibnya. Iya, nasibnya mana ya? Gua belum dah. Oh, aduh, berapa ya tentang nasibnya ya? Panjang banget ini nyarinya nih. Taruh dulu ya. Bentar dulu. Gua cari manual. Oh, 8. Yang ayat 5 dulu deh, ayat 5 coba tadi. Ayat 4 ya, tadi kan dibilang Yesaya 63 ayat 4 coba. 4 itu, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Terus ayat 5 itu tadi sepertinya dia masuk ke 8 sesudah. Yang 5 coba, yang 5 dulu tadi. 5. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan. Kejahatan, lihat ya. Kejahatan tekstual tuh, nggak ada kata tikam. Tikam itu dakar bahasa Ibraninya. Jadi dia dibuat sakit, bukan dibuat ditikam. Seakan-akan itu seperti penyalipan kalau ditikam, ya. Waduh, kejahatan tekstual, ya. Nih, he was pained, bukan ditusuk. Dia dibuat sakit. Jadi bukan ditusuk. Wah, kacau itu. Bukan ditikam. Terus ayat 8 coba. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Nah, dan tentang nasibnya. Now that he has been released from the captivity and judgment, and who have imagined such a generation. Tuh, ada kata keturunannya, generasinya. Ya. Original tesnya apa Bang Billy? Oke, generasinya ayat 8. Nah. Ini dia. Ya. Nih. Doro. Meoser umimishpat lukhak ve'et doro. Nih. Ini doro. Doro itu adalah keturunan ya. Keturunan. Kenapa jadi nasib? Nah, kenapa? Karena kalau tetap bunyinya tentang keturunan, generasinya, maka hilanglah nubuatan Yesus. Karena Yesus tidak ada generasi keturunannya. Nggak ada keturunan Yesus. Tidak ada keturunan Yesus. Makanya mereka kaburkan dengan terjemahan yang salah, yaitu dengan mengganti dengan tentang nasibnya. Kalau Kim James Version apa? Kim James Version ya? Ini Kim James Version apa? Kim? KJP. Coba aku lihat KJP dulu ya. Coba. Yesaya 538 ya, KJP. Jadi kata doro ini yang mereka ganti. Iya. Dengan harusnya mazal. Kalau nasib itu mazal. Gila. Jadi seakan-akan memang benar untuk penyalipan untuk Yesus ini, padahal nggak ada sama sekali.
Sama. Di situ for the trans generation. Tuh, berarti ada. Cuma kitab inilah, cuman beberapa kitab terjemahan yang salah aja. Itu salah satunya. Terjemahan memang tidak bisa harus disama-samakan, makanya original teks juga kuncinya itu jangan dipersoalkan. Oh iya betul, betul. Saya setuju itu. Terjemahan nggak usah dipersoalkan. Oh persoalkan dong, nggak boleh. Enggak. Firman Tuhan itu harus dia ada amin, nggak boleh diselewengkan. Terjemahan itu mengalami revisi. Quran aja berapa kali terjemahannya direvisi. Jadi tolong kita bijaksana. Ya makanya back to original. Kenapa jadi Quran? Makanya back to original, bro. Kitab suci ini nggak ada kalau dengan terjadi perbedaan terjemahan. Lalu Nathan, taruh lu tanya dulu Nathan. Yang kitab suci itu terjemahan atau original teksnya? Dua-duanya terjemahan juga. Nggak bisa dong terjemahan kitab suci. Jadi maksudnya nggak bisa. Maksudnya kalau terjadi perbedaan di terjemahan, makanya kita penting juga kegali ke original teksnya. Jadi kalau kita memperdebatkan ya itu original teksnya tadi Doro itu nasibnya. Sama kan generation juga dalam bahasa Inggris. Jadi di bahasa Indonesia disebut nanti generasi bingung, disebut nanti keturunan. Ya karena kalau ambil Nathan kalau LI menerjemahkan jujur gagal untuk nubuatan Yesus karena Yesus nggak punya keturunan. Jujur kita pahami dong bahasa Indonesia kita di Indonesia ini nggak semudah Anda berpikir. Bisa nggak sih nggak ngeyel-ngeyel diskusi kayak gini? Aduh capek deh. Janganlah terlalu ngeyel. Masa bahasa ada Indonesia kita, masa ada bahasa Indonesia adalah kitab suci. Bahasa Indonesia kita terbatas kata-kata. Kalau aku nanya Billy aja deh, Bang Billy, yang kitab suci itu terjemahannya atau original teksnya? Kita harus akui bahasa Indonesia Indonesia tanya dulu Bang Billy dulu. Bang Billy dulu saya tanya. Kita terbatas jumlah kata-kata kita. Susah juga ya diskusi kalau gini ya, capek deh. Bang Billy, yang kitab suci itu terjemahannya atau original teksnya? Original teksnya. Terjemahan bukan kitab suci toh karena bisa berubah. Teks aslinya yang suci itu teks Lashon Kodesh istilah kita bilang. Itu adalah bahasa suci. Kalau terjemahan ala kitab suci, masa kitab suci direvisi dari tahun ke tahun? Gimana sih menurut Nathan ini? Jadi ya makanya. Udahlah, jujur lah. Jadi menurut Bang Billy, saya tanya Bang Billy dulu, biar kita edukasi. Menurut Bang Billy gitu, perasaan Anda gimana sih? Septuagint ini menurut Anda gitu loh, kok mengambil kitab Anda terus cenderungnya kayak sampai ke LAI kok disalahgunakan, Bang Billy? Pendapat Anda? Ya itu sebuah kejahatan kejahatan yang terorganisir ya selama ribuan tahun yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Saya bisa buktikan ya lewat lihat aja tadi kita sudah buktikan bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia itu melakukan suatu kejahatan penerjemahan dari teks aslinya, diterjemahkan dengan secara brutal dan secara salah, sehingga menuntun orang kepada pemahaman yang salah. Makanya mereka menganggap Yesus itu ada di dalam kitab Yesaya 53 karena terjemahan yang salah. Jadi Kristen itu dibangun dari doktrin, terjemahan diselewengkan jadi iman begitu. Pandangan Yudaisme terhadap Septuagint siapa sih? Oke, Septuaginta itu tidak pernah dipakai oleh orang Yahudi di Bait Suci dan itu sebuah kesalahan terbesar karena itu adalah suatu desakan dari raja Yunani di Mesir Alexandria yang bernama Ptolemy ya, di mana dia memaksa dalam tanda kutip imam besar itu pada waktu itu ya Imam Eliezer untuk menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani untuk perbendaraan perpustakaannya di Alexandria. Nah, dari 72 rabi-rabi itu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, habis itu tidak pernah dipakai lagi untuk di sinagog atau di rumah ibadah orang Yahudi, nggak pernah. Karena dikatakan tidak seharusnya itu terjadi. Lanjut. Oke. Pak Suki, Septuagint 72 ini siapa sih, Pak Suki? Mungkin boleh ditanya dong ke Bilinya, di mana datanya? Taruh dulu Bang Nathan. Saya tanya Pak Suki dulu. Pak Suki, Bro Nathan, taruh dulu saya tanya Pak Suki. 72 ini Septuagint ini siapa sih? Iya, saya nggak tahu itu yang 72 orang itu siapa aja.
Saya mau Aneh tanya pakai Bang loh Billy itu hari nih. ini. Bang Handi, boleh saya tanya Bang Billy? Boleh, boleh. Bang Billy, itu bagaimana Bang Billy menjelaskan Yeremia 31, 31 sampai 33? Bagaimana tuh Bang? Coba jelaskinnya. Yeremia berapa? Perjanjian, perjanjian baru. 31 ayat 31 sampai 33. Oh, itu kan perjanjian baru untuk Bani Yakob. Iya, tetapi dibaca. Dari Yehuda dengan Israel, itu yang diperbarui apa Torah, perjanjian Torahnya, Ya, Bani karena Yehuda itu. iya, Iya, jadi bukan maksudnya kepada gini Bang, bangsa-bangsa. coba dibaca ya. Saya baca ya supaya mengerti nih. Nggak usah Kira-kira kita menurut hafal Bang itu Billy, mah. Udah hafal itu, udah sering Ada hafal, bukan Udah bukan dibahas. suka ada apalnya nih. Kan harus ada Ya, yang itu sudah diperhatikan. sering dibahas, tetap itu yang diperbarui Taurat, bukan sebuah kitab perjanjian baru, bukan. Tetap Ya ini nih Taurat ya yang nih Bang. diperbarui. Yang ayat Perjanjiannya. 33-nya aja ya saya baca nih. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi bapa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapa ini siapa? Ini kan Israel menunjuk lah. kepada Yesus Bang. Yang Wah. sudah ada di dalam dirinya Buset, pemaksaan tertulis banget. Taurat itu. Yesus kan Bantah menggenapi lagi. Taurat. Aduh, kacau. Ya kan? Nggak ada itu, nggak ada. Yesus Itu nggak ada menggenapi sama sekali. Taurat, Yesus Kristus adalah kegenapan Nggak, dan hukum nggak. Taurat. Di situ tertulis- Dialah di situ contohnya, yaitu Yohanes 1 Iya, iya. ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, di situ tertulis nama Yesus nggak? Ya, Yesus itu bukan nama, Bang. Enggak. Yesus Di itu situ bukan nama tertulis Yesus panggilan. nggak? Yesus itu artinya Iya. Yahweh Iya. menyelamatkan gitu. Iya, Dia iya. mengutus Sekarang di situ ada anaknya, nggak Bang. kata Yesua di situ? Enggak, di situ ada nggak kata Yesua dalam kitab Yeremia itu? Ada nggak Yesua? Nggak ada, tetapi kan Ya janji udah, Bapak berarti ada, nggak ada. Bang. Persis. Bahwa nanti Terima keturunan kasih, Anda Hawa bilang nggak ada. Terima kasih, yang memang dapat tidak ada. Terima mengalahkan kasih, terima iblis. Enggak, terima kasih Anda bilang nggak ada. Memang nggak ada. Iya. Tetapi artinya apa, Bang? Yang dapat mengalahkan iblis, artinya itu yang taat Taurat, Bang. Yang taat Taurat itu siapa? Taat kehendak Bapa. Yesus, Bang. Itulah yang tertulis di dalam hati dan pikiran Yesus. Enggak ada, Itu kan nggak ada mengarah kata kepada Yesus di Kristus, situ. Bang. Itu menurut Anda, tidak ada itu merujuk ke, itu kan kitab kami, bukan kitab Anda loh. Iya, tetapi kan Abang bisa kira-kira menilai nih kepada siapa nih orang yang bisa ditulis hukumnya di dalam hati dan pikirannya. Bangsa Yahudi kan Orang nggak Yahudi. ada yang taat, Bang. Gini, kamu itu nggak membaca dengan detail. Perjanjian itu diberikan kepada Israel dan Yehuda. Orang Yahudi saja itu diberikan kepada orang Yahudi, perjanjian itu yang akan menuruti Torah segenap hati dan segenap jiwa, itu yang tertulis itu bagi orang Yahudi, bukan Iya, kamu. benar. Itu kan Perjanjian logika Bukannya kan ya sederhana. Yesus bagian dari orang Coba Yahudi. Di baca situ lagi tertulis. Adi Celebes. Ini orang ngeyel ini Adi Celebes. Iya, ya, ini loh. Di situ Ya. firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Ya. Yehuda. Nggak ada Yesus. Nah, Nggak ada Yesus, Bang, tetapi kan Bapa mengirim anaknya. Anaknya itulah ya menerima Nah, ini hukum penafsiran. itu. Dia dapat Penafsiran melaksanakan. namanya. Bukan penafsiran, Bang. Nanti kan Yesus mengatakan aku jangan menggenapi nafsir Taurat. dong itu. Bukan nafsir, orang nggak ada kata Yesua di situ kamu paksain. Udah yang ada yang pasti Yehuda dengan Israel. Yehuda itu Israel Selatan, Samaria itu Israel Utara. Gimana sih? Nah, lalu kira-kira siapa orangnya tuh, Bang, yang sudah ditulis hukumnya di dalam hati mereka? Siapa? Bani Ya, semua Israel lah orang, itu. semua bangsa Yahudi lah. Gimana sih? Ya, contohnya Bangsa seperti Yahudi apa? itu. Orang hidupnya Itu seperti nggak apa? menunjuk Bang? orang, menunjuk bani. Kaum. Astaga Tuhan. Kaum, Bang, kaum. Bukan orang. Bukan person, Ya. tapi kaum. People. Bahasa Inggrisnya apa sih people? People. Ya, people. Ya. People. Ya, Nation. keturunan Abraham itu, Jewish, Bang, yang sesungguhnya Jewish keturunan nation. adalah keturunan yang imannya sama, Bang, bukan keturunan secara Apakah jasmani. Kristen keturunan Abraham? Keturunan Abraham dalam kerohanian, keimanan, Bang. Jadi kalau Oh, tapi Abraham kok- itu percaya kepada Yahweh, Iya, lalu iya. percaya kepada Oke. yang dijanjikan itu Mesias, demikian semua orang yang percaya kepada Mesias itu keturunan Abraham, Bang. Iya, tetapi Jadi kan bukan kalian keturunan tidak secara mengikuti. daging. Tapi kalian tidak masuk ke dalam perjanjian Abraham loh. Kristen nggak masuk perjanjian Abraham. Masuk, Bang, selama orang percaya kepada Kristus Oh, enggak, yang perjanjian Abraham itu sebagai apa? Coba Mesias, perjanjian Bang, Abraham itu dengan masuk, Tuhan itu apa? Bang, keturunan Abraham. Perjanjian Abraham dengan Tuhan itu diikat dengan apa? Ya, waktu itu kan diikat dengan sunat, Bang. Selanjutnya diberikan hukum Sunat. Taurat. Kristen tidak perlu Tapi sunat. sunat itu mengarahkan kepada Taurat, Bang. Ya, makanya Kristen tidak mengarah, justru Kristen menganulir sunat.
Jadi kalian bukanlah bagian dari perjanjian Abraham karena kalian tidak mengikuti daripada mila Abraham itu. Nah, yang kedua begini, Bang. Taurat itu dapat dilaksanakan, ya, mempersembahkan hewan untuk datang kepada Bapa di dalam bait suci, itu harus ada bait sucinya. Sekarang bait sucinya sudah dirombak, Bang. Gini aja Pak Dan Suki, mengatakan bait sucinya adalah tubuhnya Yesus, tubuh kita juga. Persingkat aja deh Pak Salah Suki, itu. Pak Suki, apa fungsi Taurat buat Kristen? Fungsi Taurat pengertiannya adalah hukum Tuhan, Bang. Hukum Memang Anda Tuhan mengikuti itu, hukum Taurat? iya. Jadi hukum yang tidak tertulis lagi, tetapi Bang, sudah jelasin. hidup di dalam diri pribadi Yesus, Bang. Jadi bukan lagi kita melihat secara tertulis, kita sekarang ikut teladan Kristus, Bang. Itulah Oke. visinya Ya udah. sekarang. Gini, Bang Andi, saya mau tahu seberapa lekat Kristen ini yang bernama Suki ini dengan Taurat. Oke. Sekarang saya tanya sama Pak Suki, ya. Kalau Anda benar-benar dekat dengan Taurat, coba perintah ketujuh itu apa? Ya saya harus lihat dulu, Bang. Nah, berarti Anda tidak dekat dengan Taurat. Apa pertanyaannya Mbak Billy? Gua nggak dengar. Perintah ketujuh itu Keluaran apa? 20 ya. Di dalam kekristenan ya dikatakan ya jangan berzina. Betul, Jangan itu baru berzina, Kristen ya. sejati, Kristen yang tahu akan Taurat. Tapi Anda belum tahu Taurat, makanya Anda nggak bisa ngomong Taurat. Ketika Anda untuk sekelas anak sekolah minggu aja tahu itu perintah ketujuh apa. Jadi Jangan Anda- mencuri. Enggak. Kedelapan. Kalau perintah jangan mencurinya tahu, Bang. Jangan berzina tahu, tapi urutannya saya nggak tahu. Nah, itu penting. Iya kan? Kenapa? Yang Itu yang penting. penting Jadi pengertiannya, 10 Bang. perintah. Loh, sekarang bagaimana kamu? Oke, sekarang 1 sampai 10 silakan. Ya, jadi begini. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa di kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat, Bang. Jadi kalau orang sudah memiliki kasih, dia pasti menggenapi Taurat. Itu nggak usah pakai dihafal-hafal, Bang. Kalau orang memiliki kasih, harus dia tidak dihafal, berbuat nggak jahat boleh. kepada orang lain. Harus dihafal. Kenapa? Itu. Bagaimana kalian bisa melakukan? Bagaimana kamu? Saya hafal Bang, saya hafal. Coba, silakan. Coba. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Salah. tanah Mesir. Jangan Salah. Jangan menyembah berhala pertama. Salah. Oke, terjemahkan memang seperti itu ke kami. Salah. Jadi tetap Nggak boleh. Itu kan Tuhannya Jangan orang ada- Islam. Kamu nggak boleh pakai nama Allah. Gimana sih? Anoki hasem Eloheka serusika merim sermita fadim lo yeleka Elohim akhirim alpanai lo tasheleka fesel fekotemu na asher basami mal fasher baris mitakat fasher bemai mitakat lares lo testaka velo tadem ki anoki hasem Eloheka kana ketahuan abot albanim asresim feralibin shonai feose khesed le alafim tuh lewafai usombre misfotai begitu. Betul itu, tapi jangan memakai nama Tuhannya orang Islam. Terjemahan bahasa Indonesia gimana, Bang Billy, coba? Kasihlah Hashem Elohimu, gitu. Jangan Hasem kasih. Elohim. Oh, izin Dengerin bertanya. dulu. Izin bertanya. Elohim itu memang asli bahasa Ibrani atau memang diadopsi dari sesembahan berhala? Ya aslilah. Coba Asli dijelaskan, lah. Bang Billy. Elohim itu Asli lah. sudah dikenal nggak di kalangan penyembah berhala juga, apa memang itu dijadikan Hebrukan gitu, gimana? Jadi Elohim itu artinya otoritas atau kekuatan sebenarnya. Jadi kayak semacam Berarti Musa bukan disebut- nama ya, berarti gelar ya. Iya, makanya gantung Elohim, misalnya Elohim Akhirim ya. Tadi kan ada kata tadi Anoki Hashem Eloheka ya. Akulah IHWH Elohimu ya kan. Nah, nanti ada jangan engkau menyembah Tuhan-Tuhan lain. Elohim Akhirim. Nah, jadi tergantung kalau Elohim itu berdiri bersamaan dengan YHWH berarti dia adalah otoritas daripada YHWH, kekuatan YHWH. Tapi kalau ya Elohim ada kata yang lainnya Elilim atau berhala-berhala lain itu merujuk kepada berhala. Jadi Elohim itu artinya adalah otoritas atau kekuatan begitu. Power. Otoritas berarti kepada berhala juga digunakan berarti ya. Iya, betul sekali Bang, betul. Lanjut. Bentar, satu lagi. Jadi nama
Tuhan Yahudi itu siapa namanya coba? Oh, proper name. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita lihat bagaimana Musa pernah menyebut YHWH itu dengan sebutan Hashem secara tertulis. Hey Shin Mem Hashem ya, di dalam Imamat 11 tuh. Terus kami menyebut juga, kan pertama asal usulnya itu lo tisel Hashem Elokalashaf kilo yanak Hashem Elokalashaf, artinya jangan kau menyebut nama Hashem Elohimu dengan sia-sia, nggak boleh. Kenapa begitu? Ketiga bang ya. Betul sekali, betul. Makanya orang Yahudi sangat menjaga untuk menyebut nama Tuhan itu, YHWH itu dengan ya, kita tahu yang mana gitu loh. Hashem. Kalau kita kayak ngobrol begini, kayak kita lagi ngobrol, kita menyebutnya Hashem. Tapi kalau kita sedang berdoa, sedang tefila, kita menyebutnya dengan Adonai. Ya, Adonai sama Hashem kan masih gelar juga, itu belum proper name. Ya, proper name kan, jadi gini, YHWH itu memiliki 3 proper name. Satu ialah El, Shaddai, dan Elohim. Itu 3 proper name dia menurut menurut buku daripada Living Judaism yang ditulis oleh Rabbi Dosik ya, dalam pelajaran basic Judaism gitu. Jadi YHWH itu memiliki 3 proper name. Jadi Elohim, El, dan Shaddai. Aku mau nanya Pak Suki dulu, Pak Suki sama Pak Bro Nathan, bisa nggak sih Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada Torah di sana? Bisa nggak? Jawab ya, nanti boleh. Ya nggak mungkin bang, pengertiannya harus dibangun dari Torah itu sendiri bang. Ya, dia dulu Pak Suki dulu yang jawab, dulu ya. Iya nggak mungkin, jadi harus ada. Jadi harus ada kitab Yudaisme yang Anda pakai supaya ada Kristen gitu. Iya, karena apa bang? Dari membaca kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, kita akan dapat menemukan definisi dari keselamatan itu. Sebab kalau nggak ada kitab Perjanjian Lama, nggak mungkin ada definisi pengertian dari keselamatan itu, bang. Coba saya tanya kepada Bang Billy, pengertian keselamatan yang ada dalam PL apa? Ntar dulu, jangan dulu ke sana, saya dulu. Apa hubungannya yang Anda katakan PL dengan PB itu? Apa koneksivitasnya? Ya koneksi kan janji bang, itu namanya perjanjian lama karena sudah ditepati. Sekarang ada janji baru, dia nanti akan datang. Oke, baik. Apakah Tuhan yang dipercaya Yudaisme itu ya sama dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru? Sama, kalau Tuhannya sama bang. Siapa Tuhannya di Yudaisme? Tuhannya ya bapaknya Abraham, Ishak, dan Yakub bang. Ya tadi disebut Hashem ya. Panggil bapak. Hashem gitu ya, oke. Ya Hashem. Nah, kalau Tuhan di perjanjian baru siapa? Ya tetap dipanggilnya bapak bang. Kita manggilnya bapak karena dia nggak punya nama bang. Aku adalah aku. Karena kalau Yesus sebagai apa? Dia nggak perlu pakai nama. Yesus sebagai apa? Kan anak yang diutus bang. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Dia anak bang. Kalau gitu Anda sedikit lurus lah. Oke. Yang lain? Sedikit lurus. Sedikit lurus lah Bang Billy kalau begitu. Benar nggak Bang Billy? Sedikit lurus Pak Suki. Jadi agak janggal ini Suki bilang Yesus bukan Tuhan. Pasti dibantah oleh Nathan Bang Billy. Suki, gimana ceritanya itu aliran mana? Suki itu lebih mendingan, lebih lurus. Enggak, kalau kami bisa jelasin dia kenapa Yesus seperti itu, kan kenapa dia jadi Tuhan dan dia tidak menjelaskan ke sana. Nah, jadi saya mau menjawab tadi kenapa harus ada narasi menjadi Tuhan, ada narasi jadi Tuhan tuh aneh juga tuh narasi. Tuhan, dipercaya Tuhan itu. Iya, maksudnya kan saya mengikuti pertanyaan kalian, saya jawabnya juga mengikuti jalur kalian gitu ya. Bagi saya bukan jadi Tuhan, ya memang Tuhan. Oke ya, jadi kenapa harus ada Yahudi? Kan di awal saya udah jelasin tadi, tidak akan terlepas karena perlu dipahami, yang upgrade dunia ini sekarang adanya Kristen, follower Yesus. Kristen itu artinya follower Yesus.
Jadi artinya Yesus Kristus itu bukan orang Kristen. Justru kita ngikutin dia gitu. Jadi lucu itu kalau dikatakan, ternyata Yesus bukan Kristen, itu konyol itu ya. Nah, jadi definisinya kenapa kita harus terikat dengan Yahudi? Karena memang dasarnya kekristenan itu upgrade-nya dari orang Yahudi. Tadi di awal sudah kita jabarkan bagaimana Paulus juga, Yesus juga ditolak Yahudi karena memang tidak sesuai dengan konsep Yahudi, ajaran Yesus dan Paulus dan para murid-murid ya. Makanya semua banyak yang disalib ya. Yesus disalib dan para murid juga dihukum mati, itu banyak ya. Gini Nah, Bro Nathan. Itu kaitannya. Ya, Anda Itu ditolak kaitannya. Yahudi. Anda ditolak Yahudi, tapi Anda mengemis ke Yahudi. Anda nggak malu apa? Gak ada yang ngemis. Nah, ini buktinya Anda pakai. Contoh gini, Anda punya handphone tipe Samsung sekian, kan minta upgrade dia. Tidak ada yang mengemis upgrade-nya 0, sekian dengan upgrade Justru semua. kalian Itu tuh berkaitan. downgrade. Downgrade itu bukan Downgrade. Upgrade. Bukan mengemis, tapi mempercayai itu juga, menerima itu gitu loh. Bukan Iya, mengemis, karena tapi memang sumbernya dari mereka, upgrade-nya. Jadi lisensinya itu dari bersyukur mereka kepada gitu. orang Israel. Kami bersyukur Iya. kepada Kalau orang update itu Bro tidak meninggalkan ajaran utama. Ini update Anda meninggalkan Tidak, kami ajaran tetap utama. tidak meninggalkan. Anda buat ajaran Tidak. dengerin dulu. Kalau update itu tidak meninggalkan ajaran basic, tapi Anda ini buat ajaran baru. Itu namanya nggak update, tapi membuat ajaran baru gitu loh. Ya memang ada beberapa namanya juga sesuatu yang sudah diupdate itu nggak tentu harus sama, pasti ada perbedaan. Nah Samanya itu juga dia. ada. Contohnya- Sekarang contohnya, basicnya nih, memuji- basicnya dulu. Basicnya memuji Tuhan dengan alat musik. Kami Oke. musik, alat musik. Oke, sekarang basicnya kalau Nathan, Yudaisme itu tauhid. Tuhannya satu yaitu Hasem. Kristen Tuhannya berapa? Siapa namanya? Tuhan kami juga Hasem satu. Yesus nasibnya gimana? Oh, itu Yesus justru di lagi. situ. Di situ rahasianya keimanan Nah, kami ini. ada sesuatu yang berbeda di situ. Nah, Dan ini itu ada penjelasannya. perbedaannya. Ada Ini nggak penjelasannya. Udah mulai Ada goyang, udah mulai goyang. Ada Harusnya Tuhan penjelasannya. kami Yesus begitu, jangan kau bilang ada, Hashem. ada penjelasannya dong. Nggak boleh begitu. Ada- Ketika semua orang udah mengatakan Tuhan itu adalah Hashem, kau berubah jadi Hashem. Oke, Karena Tuhan saya kau tanya, Yesus. saya balik ke Billy Kacau dulu. kau ini. Iman kau sebagai menurut Kristen Billy, udah mulai saya goyah. mau tanya, coba menurut Billy, Anda kan tentu paham Taurat Yahudi dan sejarah para nabi. Ketika Elohim atau Hasem datang menampakkan diri kepada para rasul, Anda setuju lewat mimpi? Setuju? Nah, dia menampakkan diri. Kau baca terjemahan yang salah. Enggak. Tidak ada. Oh, sebentar. Oke, saya ulang. Tidak ada menampakkan diri. Fayera Saya ulang. itu artinya Saya ulang. appeared. Ya. Ketika Elohim menyatakan kehendaknya ke bumi, memberikan wahyu kepada para Oh, suara anjing tuh kok. Pada para Oke, pada saya anjing. gara-gara ada Pak Nathan ini agak. Kalau menurut Bang Bill, mohon maaf, saya juga akan belajar karena dari sana beranjak iman percaya Ini kami. Pak lain ini Kristen juga ya Pak Berbahaya izin. Kristen. Oh ya, silakan Bang. Saya bertanya, bahkan ini menjadi satu pelajaran bagi kami semakin memahami dasar keimanan dari Yahudi Israel itu juga, sehingga itu juga menjadi basic kami juga semakin mengenal Allah yang pencipta langit dan bumi itu. Ada berapa sih Allah itu sebenarnya? Tuhan, Allah cuma satu Bang. Ada berapa Tuhan? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Ulangan Shem 4. Echad Malkuto Leolam Vaed. Tuh. Tunggal nggak itu tahu jamak? Nggak ada jamak itu. Echad ve'en yachid kiyudo. Jadi echad bukan satu, bukan sebuah kesatuan. Jadi echad bukan yachid. Yachid itu adalah kesatuan, tapi echad itu satu-satunya. Tunggal. Satu-satunya ya, betul. Berarti bisa dihitung matematika dong. Apa itu? Allah itu. Nggak bisa. Jadi kata Oh, oke, echad misalnya berarti gini. Itu makna Kata echad echad. itu yang kami pahami juga. Oh iya, gimana jadi? Yang pasti tidak dihitung matematika satu gitu ya. Kalau bisa dihitung matematika berarti terbataslah yang kita sembah itu. Terbataslah yang disembah oleh orang Israel itu. Gagallah keesaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh otak Menurut manusia. pengertian Anda Pak Purba, arti esa apa? Itulah yang ingin saya tanyakan juga kepada pandangan Israel sebenarnya, pandangan Yahudi. Ya esa itu tunggal Pak. Oke, menurut saya memang kalau itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pikirkan sebenarnya. Enggak ada satu kesatuan Pak. Maha di sana kan.
Jadi enggak ke sana. itulah yang harus saya nggak bisa jangkau, kira-kira begitu. Pak, Otak saya nggak bisa menjangkau, nggak bisa bilang satu juga. gampang Pak. Esa itu artinya apa? Pak Billy, ehad artinya apa Pak Billy? Terbatas bahasa manusia menjelaskan itulah. Enggak lah. Makanya. Kok terbatas? Mudah kok. Wah, kalau mudah begitu berarti bukan Esa itu satu kita picis. jangkau. Begitu kan? Ketuhanan yang itu Pandangan lihat Muslim. di sila Pancasila Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Enggak, Esa itu Jadi artinya apa? kalau pandangan Islam, Esa itu satu picis, kan begitu. Enggak, tunggal. Artinya nggak ada yang lain kecuali dia, tunggal gitu loh. Gimana sih? Gitu aja kok susah. Kok susah Oke, dipahami jadi- artinya asa. Makanya saya tanya tadi Bang Billy ini, sehingga dari sana beranjak iman percaya kami, sehingga saya korek dulu sebenarnya, sehingga mempermantap iman percaya kami juga dalam kekristenan berasal dari sana. Esa itu bisa dihitung matematika nggak kira-kira? Itu pertanyaan saya. Echad di situ kita nggak sebutnya esa. Jadi echad itu satu kan artinya ya, satu. Nah, tergantung dari kalimat. Misalnya satu set meja makan juga memakai kata echad itu. Juga memakai kata echad. Satu meja makan itu memakai kata echad. Nah, misalnya waktu orang Israel itu membawa setandan buah pokok anggur, itu memakai kata echad, padahal isinya banyak. Jadi echad. Nah, Juga setuju karena itu, Bang. tapi ketika kata echad itu disematkan dengan Hashem echad, Tuhan itu satu-satunya, ya satu-satunya, tidak ada lagi. Karena ada kata juga basar echad, ketika orang sudah bersatu dengan perempuan, dengan istrinya, dia menjadi satu daging. Basar echad. Apa yang menjadi satu? Dagingnya. Tapi kalau merujuk kepada Hashem, Tuhan itu echad, tidak ada duanya lagi. Ya, tidak ada dua, satu-satunya dia itu, begitu. Nah, kalau Pak Purba, Tuhan Anda esa atau kesatuan? Dengan penjelasan Bang Bill itu bisa saya katakan juga sama, tapi lebih mengarah kepada daya pikir saya yang saya akan batasi dulu untuk memikirkan dia, bukan jumlah, kira-kira begitu. Iya, Tuhan Makanya Anda itu esa atau kesatuan? memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia esa, tapi dalam iman saya bukan masalah tunggal atau yang pasti tidak bisa dijangkau matematika. Ya, Kalau itu saya sebutkan aja. Bapak dan Yesus itu siapa? Bapa dan Yesus itu dikatakan di dalam Yohanes itu memang adalah logosnya Allah sendiri, kira-kira begitu. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Iya, makanya menjelaskan Allah yang tadi kan udah saya katakan. Ribet. Ya, di sini ribetnya tidak mau menyebut satu. Memang itu sanalah aku nggak bisa menjelaskan karena membahas tentang Allah yang luar biasa dengan. Mau tahu jawabannya nggak? Pak Suki yang jawab. Pak Suki, Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan yang disembah? Iya, bapaknya. Ya udah, Pak Suki pinter. Mantap, Pak Suki. Ini saya jelaskan begini ya, ada beberapa ayat yang silakan. supaya kita bisa membangun pengertian itu. Begini nih, saya coba baca ya. Yohanes 1 ayat 17 itu begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lalu Ibrani 3 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Musa memang setia dalam segenap rumah Bapa sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat 6-nya, tetapi Kristus setia sebagai anak mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Nah, lalu di sini Yesus menjelaskan nih di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19. Mana dia nih? Yohanes 2 ayat 19 mengatakan bongkar bait Tuhan ini dalam 3 hari akan mendirikannya. Yang dimaksudkannya adalah tubuhnya. Tubuhnya bait Tuhan, bait Bapa, rumah Tuhan, bait tubuhnya. Paulus yang diangkat oleh Yesus pada saat dia sudah di sorga menjelaskan bahwa tubuh kita ini juga bait Roh Kudus, bait Bapa. Sama, Yesus dan kita sama. Tetapi Yesus menjadi kepala tubuh.
Kita nih anggotanya. Maka Yesus kepenuhan Bapa, kita pun didoakan oleh Paulus, semoga kita kepenuhan Bapa. Sama. Jadi Yesus tuh kepala, penguasa, tuan, majikan kita. Dialah imam mengantara kepada Bapa. Maka dikatakan, akulah jalan perintis kepada Bapa. Kalau kita mengikuti cara hidup dia, Yesus, di mana Yesus hidup di dalam kasih Bapa. Lalu Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita juga hidup dalam kasih Yesus, di mana kasih itu pun berasal dari Bapa. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan kehendak Bapakku, kamu kan akan masuk surga. Sama seperti aku melakukan kehendak Bapakku. Gitu. Biar Ustaz Tata nggak ngantuk ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sorry Ustaz, kelamaan baru disenggol. Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Ya jelaskan Qul huwallahu ahad, Ustaz, silakan. Iya, kalau dalam Islam itu kenapa kau pakai Qul huwallahu ahad, kau bukan wahid? Karena ahad ini peniadaan. Jadi Allah itu tidak bisa sudah ada roh, ada anak, tidak bisa. Pokoknya Allah itu satu sudah. Kalau wahid itu kan penetapan. Makanya setiap ada kalimat wahid pasti sebelumnya ada ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa kau wahid, kau bukan ahad? Andai kan tidak ada ilah, langsung ahad ini. Jadi maknanya kalau wahid itu penetapan. Kalau ahad peniadaan. Berarti Allah itu cuma satu gitu loh. Gak ada sekutu sudah. Gitu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu bahwa penjelasan ehad atau ahad gitu Ustaz. Itu ya udah. Ya udah kayak itu udah. Bagaimana Pak Suki? Setuju? Setuju Bang, karena kan sesuai dari ini Bang, Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 3. Lalu dijelaskan juga oleh Paulus yang diangkat oleh Yesus untuk memberitakan namanya dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa itulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dari dialah segala sesuatu bersumber, kepada dialah kita hidup. Kita menyembah Bapa karena dia yang memberi hidup itu. Yesus kan diberi hidup oleh Bapa. Masuk ke part 2. Ini masuk ke part 2. Kalau sudah mengenal siapa yang disembah itu, siapa Tuhan yang satu itu, sekarang ke part 2. Bagaimana cara beribadah atau hukum-hukum Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari? Terutama dalam hal menyembah kepada Sang Pencipta itu, terutama dari situ. Hukum apa? Siapa yang mengajari Anda menyembah kepada Sang Pencipta itu? Siapa dulu? Pak Suki dulu, silakan, baru ke Ustaz Tata. Ya, begini Bang Andi. Saya bacakan di Yohanes 17 ayat 3 yang Yesus jelaskan bahwa inilah hidup yang kekal itu, atau inilah hidup yang berkualitas itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Bukan itu saya tanyakan Pak Suki, cara menyembahnya itu loh. Nah, ini penjelasannya di sini. Penjelasannya di Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1:4 ayat 7 dan 8. Caranya? Caranya ini di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Bapa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Bapa dan mengenal Bapa. Itu hubungan sesama manusia Pak, hubungan sesama Tuhan, cara menyembah kepada Tuhan Anda gitu loh. Nah, menyembah itu kan taat perintah. Perintahnya itu hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kalau kita punya kasih, pasti nggak akan berbuat jahat kepada saya sama manusia. kasih contoh ke Ustaz Tata dulu deh, biar Anda ada gimana? pegangan ya. Silakan Ustaz, Ablul Minannas, Ablul Minallah, silakan Ustaz. Iya, kalau hablum minallah itu kan ada caranya ya. Bukan hanya ucapan, tapi ada praktek, yaitu ibadah. Seperti sholat. Makanya dalilnya dalam Al-Isra 78, aqimi sholah liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah kayak gitu tuh. Ini kan perintah. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah Nabi Muhammad sholatnya gimana? Oh, pertama dia takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Oh beliau baca ini. Oh setelah itu ruku. Oh sujud. Nah kayak gitu dipraktekkan oleh Rasulullah. Nanti ada lagi caranya bagaimana supaya fokus dengan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi jelas ada perintahnya, ada prakteknya dilakukan oleh Rasulullah. Kita tinggal mengikuti bagaimana bentuk cara ibadah itu. Gitu. Oke, lanjut. Ya itu Ustaz Suki, kalau Islam itu ada caranya, ada perintahnya, ada prakteknya, tidak hanya di mulut saja. Kalau Kristen cara ibadahnya bagaimana Pak Suki? Perintahnya dari mana? Mungkin ada perbedaan dengan Pak Suki, boleh saya jelasin mungkin? Boleh Bang. Ya boleh, silakan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan kedua dikatakan di sana, demi kemurahan Allah aku mendesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati dan berkenan kepada Caranya Pak, caranya menggoyang tubuh bagaimana? Terserah bagaimanapun kita beribadah melalui tubuh kita yang kita persembahkan, hidup kita yang kudus berkenan kepada Tuhan. Berkenan inilah bagaimana kira-kira, itulah harus terjemahkan. Banyak loh cara menggoyangkan tubuh Pak, ada yoga, ada main bola, ada macam-macam. Juga jadi ibadah kami apabila itu di dalamnya ada unsur memberitakan ke kasih yang tadi juga dikatakan. Okay. Baik, berdasarkan Roma yang Anda baca, menggoyangkan tubuh tergantung Anda mau goyang seperti apa. Dangdutan juga Pak itu goyang tubuh loh. Boleh, di gereja juga kami dangdutan Bang. Oke, makasih. Pak Suki gimana? Di gereja dangdutan. Iya, memang Suki. kata menyembah itu kan proskuneo ya. Arti sempitnya itu tunduk sujud secara badani. Tetapi arti luasnya memberi nilai tinggi. Kepada siapa kita memberi nilai tinggi? Kepada dialah kita menyembah. Sekarang kita memberi nilai tinggi kepada Bapa, kepada perintahnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, untuk saling mengasihi itu tadi mempersembahkan seluruh hidup kita, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, juga dibatasi oleh arah. Sepanjang hidup kita ini kita menyembah. Kalau pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan kita benar, baik, berkenan, itu namanya menyembah. Selama pikiran kita jahat, itu kita sedang melanggar. Tapi Pak Suki kok nggak kasih tahu caranya? Iya caranya begitu Pak. Ya coba. Gimana? Gini ya, misalnya hablum minallah wa hablum minan nas. Terus kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih manusia. Ini kalau tidak dikasih tahu cara, bagaimana caranya membedakan antara kepada Tuhan dengan kepada manusia? Padahal maknanya sama-sama kasih misalnya. Atau sama-sama bermakna nyembah misalnya. Nah kalau tidak dipraktekkan, nanti kita tidak bisa membedakan caranya kepada Allah, caranya kepada manusia gimana. Kan gitu. Nah kalau dalam Islam harus jelas. Hablum minallahnya bagaimana caranya, kepada manusia bagaimana. Sehingga nanti tidak ruwet nanti kalau udah dijelasin gitu loh. Prakteknya. Gitu. Ya gini, cara ibadahnya Pak Suki. Cara ibadahnya Pak Suki. Ya nih saya bacakan Yohanes 15 ayat 9. Begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Iya, dan tinggal di caranya dalam itu kasihku. loh. Kalau gini loh, Yahudi itu caranya tefillah 3 kali sehari Yahudi. Ada gerakannya. Yohanes 2:44 itu. Yohanes 4:22 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ini kan berarti ada cara. Gitu loh. Ya kalau kasih contoh cara menyembah Yesus itu kan Pak Suki, cara menyembah Yesus itu kan masuk ke sinagog, dia sujud berdoa gitu loh. Itu caranya maksudnya. Itu berbeda sekarang setelah Yesus menggenapi Taurat, ya, karena hukum bait suci itu memang diperuntukkan bagi Taurat yang kalau orang mau datang kepada Bapa, dia harus membawa korban, membawa darah. Waduh. Nah, sedang korban ini sudah digenapi di dalam diri Yesus. Hidup Yesus inilah sekarang kita teladani, kita menyembah Bapa. Waktu kita seperti Yesus, kita datang kepada Bapa, Bang. Sama seperti orang Yahudi datang kepada bait sucinya. Artinya dia membawa kesimpulannya SOP Kristen cara menyembah kepada Tuhan itu tidak ada ya? Tidak ada Bang. Jadi waktu kita ke gereja,
itu sebetulnya pertemuan bersama mendengarkan belajar cukup. kebenaran karena ada Pertanyaan- orang yang lebih mengerti gitu. Oke, cukup pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di manakah tempat menyembah, berkumpul atau berjamaah untuk Kristen dan Islam? Di manakah tempat berkumpul menyembah? Ya kalau sendiri-sendiri kan di rumah. Di manakah tempat menyembah, berkumpul atau berjamaah? Pak Suki dulu. Ya, kalau Kristen di mana aja, Bang. Jadi kalau gedung itu hanya sebuah gedung nama. Ya nggak? Dibangunlah gedung seperti gereja, namanya gereja. Yang lainnya pun sebuah nama, itu hanya sebuah tempat. Oke, Semen gereja. ya, batu, nggak ada, Ya, silakan, nggak ada, Ustaz. nggak ada Ustaz gunanya. lagi. Intinya di mana saja, Bang. Silakan Ustaz. Ya, jadi menyembah itu juga biar beda dengan manusia antara dengan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan caranya. Karena kalau tidak ditentukan nanti seakan-akan Tuhan dengan yang bukan Tuhan sama nantinya. Makanya ditentukan misalnya tempat sujudnya al-masajidu buyutullah. Beberapa masjid itu rumahnya Allah. Maksudnya apa? Tempat beribadah kepada Allah. Nah, nanti syaratnya harus bersuci dulu. Karena kita ini menghadap kepada yang maha kuasa. Ya, beda dengan kita menghadap kepada bukan Tuhan. Tapi kalau kepada Tuhan ini harus diberitahu caranya. Harus berwudu dulu, suci dulu. Terus gerakannya apa, bacaannya ditentukan. Tidak boleh baca yang di luar, yang dipraktekkan, yang menjadi rukun tata cara ini gitu. Jadi harus jelas kalau dalam Islam. Tempatnya ditentukan. Ya. Atau kecuali bukan berarti di masjid saja. Itu tempat ibadah. Walaupun di rumah ya sama, yang penting rukunnya sama, caranya sama. Hanya saja Rasulullah menganjurkan berjamaah. Karena beliau ini juga sering berjamaah dengan sahabat. Jadi sangat jelas apa yang dilakukan Rasulullah, kita tinggal mengikuti semuanya gitu. Lanjut. Ya, tujuan beribadah itu. Ya lanjut, Bang. Sedikit apa yang dikatakan Pak Suki ini ada saya setuju, tapi ada juga ayat Alkitab yang mengatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, maka menyembah dia dalam roh dan kebenaran itu. Masalah kebenaran itulah yang memang harus menjadi pergumulan kami. Berarti ada yang tidak benar, ada yang benar. Makanya apapun yang kamu perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan, katanya dalam Kolose 3:23 itu gitu ya. Sehingga masalah caranya ya kalau memang itu menurut saya udah benar, tidak bertentangan dengan hati nurani saya, di mana Torah itu juga ditanamkan di dalam batin saya, tertulis dalam batin saya. Wah, itulah ibadah saya yang sejati yang tadi. Itulah makna ibadahnya orang Kristen yang saya jalani, kira-kira begitu. Oke, ada nggak wajibnya waktunya kapan dalam Kristen itu? Nanti juga Ustaz jelas. Ada nggak wajibnya waktu-waktunya, caranya menyembah kepada Sang Pencipta? Silakan. Waktunya tidak dibatasi ruang dan waktu, sebenarnya kami tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang pasti tadi menyembah roh dalam kebenaran yang tadi, itulah pada akhirnya ketika ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam batin kita yang telah dituliskan dalam loh hati kita yang tadi, baru kita baik itu membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan, menyucikan tubuh dari segala hal-hal yang tidak baik di hadapan kepada Dia. Kita beribadah itu berasal dari bahasa Ibrani ya, kalau memang saya tidak salah, abodah namanya penundukan, pentaatan kepada Oke, cukup, Pak. penyerahan diri kepada yang pencipta itu sendiri. Ya, baik. Peserta tadi sepertinya nggak bisa membedakan mana ibadah wajib, mana yang tidak wajib. Caranya dan waktu-waktunya, silakan Ustaz. Iya, kalau ibadah itu yang wajib maka ditentukan waktunya. Ya, misalnya orang Yahudi itu 3 waktu. Setiap waktu itu dia lakukan. Kalau Islam 5 waktu. Itu wajib. Kalau cuma mengingat tapi bukan bermakna ibadah wajib, cuma mengingat doang. Orang soleh itu dia ingat Allah. Dzikir itu doa istilahnya. Apakah dzikir itu cuma di waktu sholat? Tidak. Ada yang bukan kewajiban, bukan wajib, tapi bisa dilakukan kapan saja. Bahkan mau duduk, berbaring,
mengingat Allah namanya ibadah yang bukan wajib. Seperti di Ali Imran 191. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi kita kalau cuma mengingat Allah tidak harus berzikir misalnya subhanallah, alhamdulillah, mau berdiri, mau berbaring terserah. Tapi ketika ibadah wajib yang berupa sholat, ya ditentukan waktunya, bacaannya, caranya, gitu. Dan ingat ya tadi yang dikatakan gini, Tuhan itu roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Ini sebenarnya kalau dalam Islam ya sholat itu khusyuk. Tuhan itu tidak bisa dikelihatan, roh tidak kelihatan maksudnya, bukan roh beneran, tidak serupa dengan apapun. Sembahlah dengan roh dan kebenaran, maksudnya apa? Dengan khusyuk. Khusyuk itu kan roh juga. Ya, bisa dirasakan doang. Makanya orang sholat itu wasta'inu bisabari wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus dia. Konsentrasi. Tahu Tuhan itu tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Maka pakai khusyuk ini. Ya, anta budallah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita ini memang berhadapan dengan Allah, fokus. Tuhan yang roh, maksudnya tidak kelihatan, tidak serupa, sembahlah dengan roh, yaitu dengan khusyuk. Gitu maksudnya. Konsentrasi ya, Tad. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, inilah mungkin perbedaan kami. Kalau anak saya dengan pembantu saya tidak segampang itu. Saya bedakan, pembantu saya ada waktunya dia harus masuk ke kamar saya, ada waktunya dia cara-caranya, ada aturan bagi dia. Tapi anak saya kapanpun bebas dia masuk ke ruangan saya. Mau jam 12 malam, Pak, katanya saya akan datang juga mendatangkan, menghampiri dia. Itulah kami anak-anak dalam iman kami ya, sebagai anak-anak Allah yang tadi, bagaimanapun tapi ada penghormatan, bagaimanapun bukan seorang anak. Bukan anak Allah, Bang, anak Tuhan. Ya, anak Tuhan, saya katakan seperti ini. Anak pencipta langit dan bumi, kepadanya kami panggil dia Bapa. Jadi enaknya, dekatnya seperti Bapa sayang anaknya, dibikinlah dia kepada kami, kira-kira begitu. Iya, benar itu Bang. Kompak Basuki sama Pak Purban. Iya. Jadi memang waktu kita mau berkenan kepada Bapak. Ini Apollo ini sebentar. Apollo ini mau bicara, saya mute. Dia buka terus baru berisik. Apollo mau apa? Mau apa? Saya udah mute, dibuka lagi. Turun aja. Ganggu aja kamu, berisik. Silakan Pak Pesi. Sorry. Iya. Tadi yang dijelaskan Bang Purba benar sekali ya, bahwa bagaimana kita mau menyenangkan hati tuan rumah ya. Kalau kita sebagai tamu, kita akan nanya aturannya apa nih supaya saya berkenan melakukan tindak-tindakan di dalam rumah itu. Tetapi kalau anak itu hubungan dengan bapaknya. Kalau dia punya hubungan yang intim dengan bapaknya, dia akan mengerti segala sesuatu yang dia perbuat itu harus berkenan. Dia akan mengerti, oh ini tidak berkenan. Nah itulah kekristenan. Makanya dikatakan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Roh ini dalam sikap hati. Sikap hati kita bagaimana? Di dalam kebenaran tidak. Kalau punya sikap hati yang benar, dimanapun, kapanpun, 24 jam, itulah menyembah. Gitu. Gini loh Pak Suki, kita pakai data saja. Gini loh, ajaran samawi itu memang Tuhan itu memberi ibadah itu ada waktunya. Makanya dalam Islam, kenapa Allah memberi kewajiban sholat? Karena Allah itu tahu manusia ini kalau tidak diberi kewajiban, dia akan lalai kepada Allah. Tapi Allah juga tahu manusia itu pasti ingin selalu beribadah kepada Allah. Maka bisa dia melakukan di luar kewajiban. Misalnya saya mau sholat sunat. Sholat sunnah itu terserah. Mau waktu kapanpun. Kecuali waktu yang dimakruhkan. Tapi kenapa kau memberi kewajiban? Karena manusia ini kalau tidak diberi kewajiban pasti akan lalai kepada Allah. Wong dikasih waktu lu masih lalai. Banyak orang-orang itu meninggalkan sholat padahal sudah diberi waktu sudah. Apalagi tidak dikasih waktu. Udahlah, yang penting kalian harus ingat aku ya. Tambah dah ingat orang-orang. Sama dengan gini, orang dikasih peraturan aja lalu lintas masih banyak yang melanggar, apalagi tidak diberi. Cuma ingat ya, yang penting kalian harus taat. Kalau ini jangan harus
jaga keselamatannya, nggak usah diberi rambu-rambu. Ya, tambah orang itu ngawur. Wong diberi aja masih ngawur. Nah, jadi ajaran samawi itu pasti ada ketetapan waktu oleh Tuhan. Caranya diberitahu juga. Yahudi sampai sekarang juga gitu. Gitu ya. Apa Itu maksud samawi. apa maksud sholat mencegah perbuatan mungkar? Ya maksudnya gini. Orang intinya ya orang kalau ingin baik itu cukup satu sudah. Jaga sholatnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga sholatnya rajin, tapi kok dia perbuatannya masih aja tidak baik. Apa kata Rasulullah? Perbaiki lagi sholatnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak rukunnya tidak dia penuhi. Karena kalau orang, makanya kalau ditanya, orang kalau nanya ke kiai, ustadz, saya ingin menjadi orang baik, gimana caranya? Gampang. Sholat itu dijaga sudah. Karena Allah tidak mungkin bohong. Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau dia sudah menjaga yang satu ini, pasti hal-hal yang tidak baik tidak akan dia lakukan sudah. Makanya banyak orang-orang itu, kalau ada orang tetap berbuat tidak baik, berarti ada yang salah di dalam sholat. Makanya kata Imam Ghazali, sholatul ghafil la tamna'u 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya orang gofil ini lupa, tidak khusyuk gitu. Tidak akan bermakna apa-apa. Paling cuma memenuhi kewajiban gitu doang. Tapi efek dari makna sholat ini gak ada. Ya kayak biasa gitu. Makanya belajarlah sholat yang benar. Supaya nanti dengan sholat itu akan teratur hidup itu. Gitu. Akan tenang gitu. Gitu. Lanjut. Ya, Masya Allah jawabannya. Pertanyaan terakhir nih ke Pak Suki, Pak Purba dan Ustadz Hatta. Kalau di Islam itu hari Jumat wajib. Kalau saya lihat Kristen pada umumnya hari Minggu. Ya, pertanyaan, ada nggak perintah hari Minggu, ada nggak perintah hari Jumat? Pak Kristen dulu, silakan. Ya, pertama kalau kami memang beribadah ke gereja hari Minggu ya, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, katanya itu hanya sebagai jaringan komunikasi kami antar sesama kami, memang ada dikatakan seperti itu. Tapi lebih mengarah kepada aturan itu seakan-akan kami berada di atas aturan tentang peribadatan kepada Tuhan. Ibaratnya saya sebagai guru, jangan datang terlambat, berarti saya adalah orang yang terlambat sehingga saya terpaksa. Tapi ketika saya tidak terlambat, ya buat aturan itu nggak berlaku bagi saya. Bahkan saya akan menegakkan aturan itu. Jadi saya merasa berada di atas aturan tentang peribadatan kepada yang saya sembah. Karena saya mengasihi dia, saya bagaimana ya? Jadi mengasihi dia dengan Pertanyaannya Pak, perintah hari Minggu Pak. Hari Minggu yang tadi hanya sekedar bagaimana kami jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi tidak ada hari Minggu ya. Jadi kewajiban. Jadi perintah hari Minggunya nggak ada ya. Spiritual tidak ada seperti itu sebenarnya. Tapi kewajiban batin kita ya bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita dan sebagai ibadah kepada Tuhan tidak menjadi aturan sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, cukup. Pak Suki, ya udah cukup. Pak Suki, perintah hari Minggu ada nggak? Perintah hari Minggu itu tidak ada. Itu sesuai dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yohanes 4 ayat 24. Itu udah jelas seluruh hidup kita harus persembahkan 24 jam. Jadi tidak dibatasi oleh waktu atau tempat, nggak ada lagi. Yang saya pertanyakan hari Minggunya doang, Pak. Yang saya pertanyakan hari Minggu doang. Tidak ada perintah hari Minggu. Ya. Terus kalau hari Minggu rame begitu, itu dari mana asal-usulnya? Nah itu karena satu dalam seminggu ada libur, ya libur itu kita gunakan ngumpul mendengarkan kebenaran dari orang yang telah belajar kebenaran. Setelah itu